Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Febriani dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Jadi mari kita mulai saja videonya. Untuk pembahasannya, saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bersatu dalam keragaman, dan yang kedua adalah demokrasi. Jadi mari mulai saja pembahasannya. Yang pertama, tentang bersatu dalam keragaman. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan yang merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, baik binatang, tumbuhan, hal gaib, ataupun hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Berikutnya saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberagaman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita baca dulu Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul Adim. Nah, terlihat ya dalam surat ini bahwa kita itu sudah diciptakan dengan berbagai keragaman, mulai dari laki-laki dan perempuan, lalu ada juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar tujuannya supaya kita saling kenal mengenal. Baiklah, berikutnya kita akan membahas yang kedua atau bersikap demokrasi. Nah, secara kebahasaan, demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Namun secara istilah, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah dan bisa juga dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam demokrasi ini pun ada firman Allahnya nih dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Kita baca Arabnya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha'ul qalbi la'unfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul Adzim.
Nah, ayat tadi menjelaskan meskipun dalam keadaan genting, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Ia bahkan memaafkan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Dalam ayat ini tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Yang pertama adalah lemah lembut, yang kedua adalah tidak kasar, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tidak berhati keras. Berikutnya ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu sangat suka bermusyawarah loh. Nah, ini hadisnya dan artinya adalah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, berarti Rasulullah itu sangat suka bermusyawarah ya. Nah, setelah kita membahas 2 pembahasan tadi, akhirnya kita ada di menerapkan perilaku mulia. Bersikap demokratis sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat ke-159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohon ampunan untuk saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima hasil musyawarah. Yang keenam, melaksanakan keputusan dengan tawakal. Dan yang ketujuh, ikut berperan aktif dalam berbagai bentuk dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pembacaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.